Pemirsa, Mabes Polri memberi penjelasan terkait hilangnya 2 DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon. Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menyebut hilangnya 2 buronan kasus Vina lantaran alat bukti masih belum mencukupi. Sandi juga menyatakan berdasarkan keterangan para saksi, 2 nama DPO tersebut fiktif. Bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Dan bahkan kita juga sangat berterima kasih karena saat ini juga banyak sekali para pengamat, para ahli hukum, para narasumber yang sudah membahas masalah kasus Vina ini dengan luar biasa. Tentu saja ini menjadi penyemangat bagi Polri bahwa dalam menyidik kasus Vina ini Polri nggak sendiri. Polri didukung oleh banyak pihak, Polri diperhatikan oleh banyak pihak untuk bisa kasus ini bisa menjadi lebih terang benderang lagi. Maka dari itu, kalau memang ada alat bukti, keterangan-keterangan yang lainnya ataupun informasi yang bisa mengungkap lebih terang benderang kasus ini, kami sangat menunggu dan sangat berterima kasih untuk bisa melakukan ini. Komnas HAM mendatangi Mapolda Jawa Barat Kamis pagi. Kedatangan Komnas HAM untuk mendalami fakta-fakta terkait dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah bersama tim bertemu dengan Irwasda Polda Jabar, Kombes Pol Kalingga Rendra Raharja, dan Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan. Menurut Anis, pertemuan selama kurang lebih 3 jam itu berkaitan dengan 2 aduan dugaan pelanggaran HAM dalam kasus Vina yang diterima oleh Komnas HAM. Untuk informasi selengkapnya kami terhubung dengan jurnalis Metro TV Rifki Nafis dari Bandung, Jawa Barat. Rifki, selamat sore. Bagaimana hasil pertemuan antara Komnas HAM ini dan juga pihak Polda? Ya, selamat sore Anggi dan juga pemirsa. Memang betul sekali pagi ini Kamis pukul 9 waktu Indonesia Barat, Komnas HAM mendatangi Mapolda Jawa Barat, di mana dalam hal ini Komnas HAM diwakili oleh komisionernya Anis Hidayah untuk menemui Irwasda Polda Jabar, kemudian Dirkrimum Polda Jabar, dan juga salah seorang saksi yang memang tidak disebutkan identitasnya lantaran masih dalam perlindungan LPSK. Dalam pertemuan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam tersebut, Anis mengatakan belum ada hal yang dapat disimpulkan terkait dengan dugaan adanya pelanggaran HAM dalam penyelesaian kasus Vina yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam. Di mana memang Anis mengatakan masih harus memeriksa dan juga mengumpulkan keterangan-keterangan lain dari baik itu saksi, tersangka maupun terpidana yang terlibat dalam kasus ini. Sebelumnya pun Anis menyatakan telah menemui keluarga dari korban, kemudian juga Peggy Setiawan serta beberapa saksi lainnya untuk mendapatkan keterangan. Namun hingga saat ini proses pendalaman masih terus berlanjut dan Anis berharap memang prosesnya akan dapat segera terselesaikan. Dan untuk mendengarkan bagaimana keterangan penuhnya, berikut adalah pernyataan dari Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah. Koordinasi perkembangan penanganan kasus Vina saja tadi. Apa yang bisa disampaikan ke publik untuk saat ini, Bu? Yang digali dari Komnas HAM sendiri? Ya, perkembangan kasus saja. Seperti apa kira-kira pertemuan? Nanti akan kami sampaikan setelah penyelidikan selesai ya, Pak Oli. Selain bertemu Kapolda, bertemu dengan... Enggak bertemu Kapolda? Tidak bertemu Irwasda. Ya. Inspektorat Irwasda. daerah. Kemudian Irwasda. ketemu dengan tersangka lainnya nggak bisa? Ada saksi yang kami periksa tadi. Bisa disampaikan hasilnya? Belum bisa. Kami masih mendalami. Iya, kami masih mendalami. Ya. Siapa? Bisa dijelaskan, Bu, saksi yang ditemui? Kami ya itu kan karena masih dalam perlindungan ya. Kami Iya, bisa menjelaskan. masih dalam pelindungan LPSK. Jadi kami nggak bisa jelaskan. Artinya setelah ini masih ada pertemuan-pertemuan lain, Bu? Masih. Masih kami masih mendalami banget. Masih mendalami. Semua saksi. Dengan terpidana nanti kita akan menggali informasi ya. Baik, Rifki. Anggi. Lalu bagaimana dengan perkembangan dan penanganan kasus itu sendiri, Rifki?
Ya, Anggi dan juga pemirsa, memang hingga saat ini proses penanganan untuk mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 silam di Cirebon ini masih terus berlangsung. Dan terkait dengan perkembangan terkini, terakhir pihak Polda Jawa Barat bersama dengan Polres Cirebon Kota telah melaksanakan proses prarekonstruksi di sejumlah titik yang berada di kota Cirebon, di mana memang proses prarekonstruksi ini dimaksudkan untuk melengkapi berkas acara ataupun BAP terkait dengan Peggy Setiawan ataupun Peron, yang mana memang ada sejumlah lokasi yang diperiksa oleh pihak kepolisian. Sebetulnya ada 6, namun dapat dibagi menjadi 3 lokasi utama sebab beberapa lokasi ini jaraknya berdekatan antara satu dengan lainnya. Seperti diantaranya adalah sebuah warung nasi yang kemudian juga berdekatan dengan lokasi cuci mobil dan juga motor, serta sebuah tempat nongkrong yang berada di Jalan Saladara, Kota Cirebon, di mana memang pihak kepolisian ini memeriksa dengan cukup singkat terkait dengan lokasi-lokasi tersebut yang nantinya akan dicocokkan dengan keterangan yang selama ini sudah dikumpulkan oleh pihak kepolisian untuk memastikan secara langsung bagaimana kondisi dan juga suasana di lokasi-lokasi tersebut. Selain itu, memang dalam proses prarekonstruksi ini mendapat perhatian yang cukup besar, terutama dari kuasa hukum dan juga keluarga Peggy Setiawan yang mengaku kecewa karena tidak diberikan informasi terlebih dahulu akan dilaksanakannya proses tersebut. Namun memang dalam proses prarekonstruksi tersebut ini dilakukan dengan penjagaan yang sangat ketat oleh pihak kepolisian, bahkan membuat jalan Saladara ini sempat ditutup untuk sementara waktu selama berjalannya proses prarekonstruksi. Dan tidak hanya di lokasi tersebut, namun juga pihak kepolisian memeriksa polisi lainnya, yaitu di TKP dari meninggalnya 2 korban, yaitu Vina dan juga Eki, yang juga masih berada di Jalan Saladara Kota Cirebon, yang juga berlokasi dekat dengan sebuah warung, yang mana dalam pemeriksaan ini sama dengan lokasi sebelumnya, pihak kepolisian juga hanya memeriksa secara singkat dan tidak terlalu mendetil. Namun yang dapat kami informasikan, lokasi-lokasi ini pun diminta oleh pihak kepolisian keterangannya kepada salah seorang yang berada di dalam mobil rombongan polisi Rabu 29 Mei malam lalu pada saat prarekonstruksi ini berlangsung, di mana pada saat itu seseorang yang ditanyai keterangan dan menunjukkan lokasi-lokasi ini tidak diizinkan oleh pihak kepolisian untuk turun, sehingga kami belum bisa memastikan identitas dari orang tersebut. Namun yang dapat dipastikan memang orang tersebut memberikan informasi terkait dengan lokasi-lokasi tersebut, yang mana hingga saat ini pun pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan resminya terkait dengan identitas orang tersebut. Meskipun saat ini kami mendapatkan informasi terbaru bahwa ada dugaan terkait orang tersebut merupakan salah seorang dari terpidana kasus pembunuhan Vina dan juga Eki atas nama Sudirman. Dan juga memang dalam melakukan proses pemeriksaan ini ada satu lokasi kunci, yaitu flyover Talun, yang merupakan perbatasan antara kota Cirebon dan juga Kabupaten Cirebon, yang berbeda dengan lokasi-lokasi sebelumnya. Namun di lokasi flyover Talun ini pihak kepolisian tidak hanya memeriksa secara singkat, namun juga turut memberikan ataupun menaruh tanda TKP seperti bentuk 2 orang, ya gambar 2 orang yang berada di ruas jalan flyover tersebut. Dan hingga saat ini pun kami masih menunggu apakah ada konfirmasi ataupun informasi resmi dari pihak kepolisian terkait prarekonstruksi tersebut, karena sebelumnya juga sudah disampaikan terkait dengan kuasa hukum keluarga Peggy yang merasa tidak diinformasikan atau tidak dilibatkan dalam proses tersebut, sehingga memang mendapatkan rasa kekecewaan termasuk oleh keluarga dari Peggy Setiawan sendiri, yang mana meminta seharusnya pihak kepolisian memberikan seluruh informasi dan juga keterbukaan terkait dengan agenda apapun yang akan melibatkan Peggy Setiawan, di mana pada saat proses prarekonstruksi tersebut juga memang berbeda dengan proses rekonstruksi, artinya tidak dilakukan reka adegan dari kejadian pembunuhan tersebut, sehingga memang ini masih dalam proses pemeriksaan lokasi semata. Untuk perkembangannya juga kami mendapatkan informasi bahwa usai melaksanakan prarekonstruksi, pihak dari Mapolda Jawa Barat rencananya kemungkinan besar akan melakukan proses rekonstruksi yang dikatakan mungkin akan dilaksanakan pada 31 Mei ataupun Jumat esok hari. Tidak hanya itu, Mapolda Jawa Barat juga sudah mengirimkan surat resmi terkait dengan pemanggilan 3 orang yang mana di dalamnya merupakan terpidana dan juga salah seorang
terpidana yang sudah bebas atas nama Saka Tatal maksud kami, dan juga sejumlah rekan dari Peggy Setiawan pada saat bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan, di mana pemanggilan ini dilaksanakan untuk memeriksa orang-orang tersebut dan akan diselenggarakan pada esok Jumat 31 Mei juga pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda, Anggi, di studio. Rifki Nafis melaporkan dari Jawa Barat, terima kasih.